Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikut. Ayah saya baru saja meninggal. Dari Nira. Di hari ke-7 atau hari ke-40 meninggalnya ayah kami ingin mewakafkan Al-Quran, terjemah Al-Mu'asir, untuk ibu-ibu yang tiap hari mengaji di rumah kami dan ke pesantren dekat rumah orang tua kami. Apakah boleh wakaf seperti itu, padahal orang tua kami sudah meninggal? Boleh tidak di dalam Al-Quran yang kami wakafkan, kami cetak kepada santri, kami wakafkan atas nama orang tua kami? Ya. Yang saya tanyakan, kewajiban apa saja sebagai anak berbakti kepada orang tua kami yang sudah meninggal selain berdoa? Begini Teh Nira ya, prinsipnya ya, kalau kita berbuat kebaikan, Anda mewakafkan harta untuk masjid, mewakafkan Al-Quran, ya tentu saja itu merupakan bagian dari amal soleh. Ada orang yang gini, mojang-bujang Bapak Ibu, mereka dapat warisan dari orang tuanya, tapi mereka bilang, warisan ini kita gunakan untuk wakaf aja, karena alhamdulillah kami walaupun tidak berlebih tapi cukuplah untuk hidup. Jadi waris dari orang tuanya 100% oleh anak-anaknya diwakafkan. Boleh tidak? Boleh banget ya. Nah ini anak-anak soleh. Ini kalau anak-anak soleh mah bukan berebut harta. Anak-anak soleh mah berpikir, ini harta ayah. Ayah sudah bekerja puluhan tahun, dia nabung. Sudahlah, harta yang jadi warisan kami wakafkan untuk kebaikan ayah. Itu tuh anak soleh, asli itu mah anak soleh. Karena apa? Ada anak yang justru mereka berantem, berebut harta. Mereka bermusuhan, berebut harta. Nah, anak-anak yang gak soleh mah kayak gitu. Harta itu bukan menjadi berkah, menjadi perekat, menjadi lem persaudaraan. Justru harta itu menjadi bom yang menghancurkan hubungan persaudaraan. Nah makanya Bapak Ibu ya, memang amanah terberat dalam hidup mah anak. Harta kita walaupun sedikit, kalau anak-anak saroleh, ya kayak itu, kayak siapa? Nira. Apa? Ada harta, pokoknya untuk ayah aja biarinlah, kita mah ada. Nah, gitu. Jadi memang saya pernah bertemu dengan orang yang benar-benar keluarganya itu, anaknya 3, sepeser pun itu anak tidak menggunakan warisan untuk kehidupan. Jadi mereka bagi waris dulu, biasa bagi waris. Si ini dapat segini, si ini dapat segini, si ini. Udah 3 anak itu dapat warisan semuanya. Tapi kemudian mereka bersepakat, bagian mereka semuanya diwakafkan. So, bayangkan ya. Wah, itu bahagia sekali orang tuanya. Bahagia sekali. Itu yang akan menjadi cahaya kubur bagi orang tua kita yang sudah wafat. Nah, jadi kalau Anda misalnya mewakafkan harta ya untuk kebaikan almarhum, ya tentu saja boleh. Ya. Yang tidak boleh itu, orang tua kita sudah wafat, kita beramal, misalnya gini, sedekah. Karena orang tua nggak sholat, sedekah itu pengganti sholatnya. Karena orang tua nggak pernah puasa, sedekah ya untuk pengganti puasa yang ditinggalkannya. Nah bukan gitu niatnya. Nah waitunya niatnya bukan mengganti yang ditinggalkannya, tapi niatnya bakti kepada orang tua gitu ya.
bakti kepada orang tua. Saya mewakafkan Al-Quran, ya, niatnya untuk orang tua saya. Tapi itu bakti saya gitu, bakti saya kepada orang tua. Ya tentu boleh. Kita mewakafkan masjid, kita mewakafkan tanah, ya, dari warisan orang tua kita, dan kita katakan ini mah untuk kebaikan ayah. Karena ayah sudah berpuluh tahun mencari rezeki. Alhamdulillah kita dididik dan akhirnya kita bisa mandiri. Udahlah, semua harta wakafkan. Itu punya ayah. Itu bakti orang tua kepada anak. Ya tentu saja tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Dan itu merupakan bakti yang luar biasa sebenarnya. Itu bagian dari bentuk kesolehan anak-anak kepada orang tuanya. Nah, lalu Anda bertanya lagi, apa saja yang bisa dilakukan oleh anak selain berbuat kebaikan seperti tadi setelah orang tua meninggal? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal. Masih adakah cara supaya saya bisa berbakti kepada orang tua saya? Apa kata Nabi? Doakanlah selalu. Doakan, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau tidak hafal doa itu, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kesalahan kedua orang tuaku, muliakan kedua orang tuaku di sisimu, masukkan kedua orang tuaku dalam surgamu, naungi kedua orang tuaku dengan rahmatmu. Ya Allah, cintai kedua orang tuaku sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Itu kan pakai bahasa Indonesia? Boleh. Itu mendoakannya. Yang kedua, meneruskan kebiasaan baiknya. Nah, jadi bagi kita yang orang tuanya sudah wafat, kita masih bisa berbakti. Satu, mendoakannya. Yang kedua apa? Meneruskan kebiasaan baiknya. Misalnya orang tua kita biasa kalau punya rezeki suka berbagi sama saudara. Itu kebiasaan baik. Teruskan. Orang tua kita itu rajin saum Senin Kamis. Kebiasaan baik kan? Teruskan. Si mamah juga rajin saum Senin Kamisnya. Kita anak-anaknya mencontoh kebiasaan si mama. Itu merupakan amal bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Si mama mah rajin datang ke majelis taklim tuh. Aku juga mau datang ke majelis taklim. Itu namanya meneruskan kebiasaan baik. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita baik. Nah, ini bakti kita kepada orang tua yang ketiga. Kalau sudah wafat, yaitu apa? Mewujudkan cita-cita baiknya. Kalau orang tua kita pernah punya cita-cita baik dan kita mampu mewujudkan cita-cita itu, wujudkanlah. Orang tua kita pernah bilang gini, Neng, lihat masjid deket rumah kita teh meni karpetna teh meni udah bau. Kalau mamah ada rezeki mah, sama mamah ganti semua karpetnya. Gitu. Orang tua kita udah meninggal sekarang. Terus kita ada rezeki. Wujudkan cita-cita baiknya. Datang ke ketua DKM. Ibu saya pernah punya cita-cita ingin mengganti karpet ini semuanya. Saya ada rezeki, izinkan saya untuk mengganti karpet ini semuanya. Itu kan mewujudkan cita-cita baik, begitu. Ya. Dan yang keempat adalah bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Ini biasanya kalau orang tua kita sudah wafat, kita lupa untuk bersilaturahmi kepada teman-temannya, pada saudara-saudaranya. Padahal bersilaturahmi kepada teman-teman dan saudara-saudaranya adalah bagian dari bakti kita kepada orang tua. Nah, itu untuk Nira ya. Jadi selain Anda berbuat kebaikan dan itu akan jadi jariah, Anda berwakaf dan itu akan jadi jariah untuk orang tua. Niatnya bukan mengoperkan pahala. Niatnya Anda berbuat amal soleh
dan amal soleh Anda itu nyambung ke orang tua. Karena idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila manusia mati terputus amalnya. Kecuali yang akan terus ngalir adalah shadaqatun jariyah. Ya, wakaf, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi amalan-amalan soleh kita akan nyambung kepada orang tua. Nah, apalagi ditambah dengan yang saya tadi katakan. Apa? Meneruskan kebiasaan baiknya. Ya, tentu saja yang pertama mendoakan ya. Mendoakannya, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya, dan bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Itu diantara cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Gitu. Ya.